Aku sahabat istrinya. Dia suami sahabatku. Tapi entah kenapa, setiap kali aku datang ke rumah mereka, yang kutunggu bukan senyum Lisa, tapi tatapan diam Hadi dari balik meja makan. Ini kisahku. Namaku Citra. Aku seorang istri, seorang sahabat. Mungkin sebentar lagi seorang perempuan yang mulai kehilangan arah. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Dito. Dia baik, dewasa, bertanggung jawab, seorang konsultan keuangan di perusahaan ternama. Seperti kebanyakan suami sibuk lainnya, lebih banyak menghabiskan waktunya dengan jadwal dan pekerjaan. Kami belum dikaruniai anak, dan entah kenapa, akhir-akhir ini rumah terasa sepi, seperti tempat singgah saja. Untungnya, aku punya Lisa, sahabatku sejak kuliah. Kami tinggal bersebelahan. Kami berempat cukup akrab. Kadang makan malam bareng, kadang double date keluar kota. Tapi akhir-akhir ini, hanya aku dan Lisa yang sering berhubungan. Lisa bekerja di sebuah bank. Jadwalnya padat, sering lembur. Sementara aku hanya seorang ibu rumah tangga yang mulai jenuh dengan rutinitas. Sore hari, saat Lisa masih di kantor, aku sering main ke rumahnya, mengantar makanan atau sekadar menyiram bunga. Dan di sanalah aku mulai sering bertemu Hadi. Suami Lisa itu bekerja dari rumah. Freelancer, katanya. Pekerjaannya fleksibel. Kadang dia mengetik di ruang tamu, kadang di teras. Ditemani secangkir kopi dan headset di telinga. Aku mengenalnya sebagai pria yang tenang, tidak terlalu banyak bicara, tapi tatapannya lembut. Selalu tersenyum saat melihatku datang. Ramah, tapi tidak berlebihan. Awalnya, interaksi kami sangat biasa. Lisa belum pulang ya? Belum, Mbak Citra. Mungkin masih di kantor? Oke deh, ini aku titip lauk ya. Jangan lupa dimakan. Siap. Terima kasih banyak Mbak. Hanya seperti itu. Ringan, sopan, tapi entah sejak kapan, obrolan kami jadi lebih lama dan hangat. Mungkin karena aku butuh teman bicara, mungkin karena dia terlalu enak diajak ngobrol. Tentang musik, film-film drama yang kami sukai, bahkan tentang resep masakan yang pernah kami coba. Pernah satu kali, aku duduk di teras rumah Lisa, membawa sepiring pisang goreng. Lisa masih di jalan, jadi hanya ada aku dan Hadi. Kami makan sambil ngobrol. Awalnya tentang cuaca, berlanjut ke yang lebih dalam. Tentang keluarga, tentang sepi, tentang keinginan yang tak pernah kita ungkapkan. Aku ingat caranya tertawa kecil saat aku mengeluh. Aku kadang ngerasa cuma jadi tamu di rumah sendiri. Dia tak langsung menjawab, tapi tatapannya hangat, mengerti, seolah-olah ia tahu betul rasa itu. Kadang rumah itu memang cuma tempat pulang, tapi bukan tempat kita benar-benar berada, katanya pelan. Aku menoleh, menatap wajahnya hanya beberapa detik, tapi ada sesuatu yang bergerak dalam dada. Sesuatu yang asing, tapi menyenangkan. Aku buru-buru berpaling. Aku pulang dulu ya. Nanti Lisa keburu nyampe. Malah bingung lihat kita duduk-duduk begini. Hadi hanya mengangguk, masih tersenyum. Tapi aku merasa ada yang tertinggal di udara. Seperti sisa aroma kopi yang masih menggantung, meski cangkir sudah kosong. Malamnya, saat aku masuk ke kamar, Dito masih dengan laptopnya. Tangannya sibuk mengetik, matanya menatap layar. Baru pulang dari rumah Lisa? Iya, jawabku sambil membuka jilbab. Gumamnya. Besok aku ke Bandung. 2 hari. Kayaknya ada audit tambahan. Aku hanya mengangguk. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, bahkan tak ada tatapan. Dan aku sadar, aku rindu, tapi bukan pada Dito. Besoknya, aku kembali ke rumah Lisa. Kali ini hanya menitipkan cemilan. Hadi yang membuka pintu. Mbak Citra selalu datang di waktu yang pas, katanya sambil tersenyum. Pas gimana? Tanyaku heran.
Pas saat aku butuh sesuatu yang manis, aku tertawa kecil. Maksudnya, pisang coklat ini, ya, itu juga. Matanya menatapku. Lama, dalam, tapi tetap sopan. Matanya menatapku. Lama, dalam, tapi tetap sopan. Entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku tak bisa menahan senyum. Dan aku tahu, ini bukan lagi sekadar keramahan. Ada sesuatu yang mulai tumbuh. Perlahan, diam-diam, dan aku belum siap menghadapinya. Sudah seminggu sejak aku dan Hadi duduk di teras sambil membicarakan hal-hal yang tidak biasa. Tapi sejak hari itu, entah kenapa, ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya dalam cara Hadi menatapku, tapi juga cara aku melihatnya. Tiap kali aku hendak mampir ke rumah Lisa, aku selalu memeriksa penampilanku dulu. Sedikit bedak, lip balm, dan baju rumahan yang tidak terlalu longgar. Bukan untuk siapa-siapa, tapi mungkin ada bagian dari diriku yang ingin terlihat lebih hidup. Dan anehnya, Hadi pun seolah mulai memperhatikan. Tatapannya sedikit lebih lama dari biasanya. Senyumnya terasa lebih hangat, tapi tetap sopan. Tidak pernah melewati batas. Hari itu, Lisa lembur lagi. Aku membawa 2 kotak kue basah dari pasar pagi. Maksud hati ingin memberikannya untuk Lisa, tapi tentu saja yang membukakan pintu adalah Hadi. Mbak Citra rajin banget ya. Kalau aku jadi tetangganya, bisa gemuk tiap minggu. Aku tertawa. Jangan manja gitu ini buat Lisa. Ya udah, biar aku yang nyimpan. Tapi biasanya sih, Lisa cuma sempat makan setengah. Sisanya ya, aku yang beresin. Kami berdiri di ambang pintu. Angin sore menerpa pelan. Dan aku bisa mencium aroma sabun dari kaos abu-abu yang ia pakai. Lengan kasual, tubuh tinggi, mata lembut. Aku menatapnya. Beberapa detik terlalu lama. Dan dia membalas tatapan itu. Kami sama-sama terdiam. Saling mengukur perasaan yang belum pernah diucapkan. Aku yang lebih dulu berpaling. Aku pulang dulu deh. Nanti Lisa nyampe malah curiga. Curiga kenapa? Tanyanya. Masih dengan senyuman tenang. Ya, kamu yang ganteng, aku yang udah punya suami. Aku coba bercanda, tapi suaraku terdengar lebih gugup dari yang seharusnya. Dia menatapku. Lama Mbak Citra. Aku menahan napas, tapi ia tak melanjutkan, hanya menatap dan akhirnya mundur sambil berkata pelan, hati-hati di jalan. Ya, sejak hari itu, kami mulai saling berkirim pesan, ringan, hanya basa-basi. Tapi cukup untuk membuat hatiku berdebar. Tiap kali notifikasi muncul, Hadi, lagi masak apa hari ini? Chef Citra, aku cuma sayur asem. Biasa aja kok, Hadi. Sayur asem bikinan kamu itu nggak biasa. Aku masih inget rasanya waktu kamu bawain. Minggu lalu, rasanya kayak rumah. Aku membaca pesan itu berulang kali. Mungkin dia hanya bercanda, tapi kata-kata itu terasa terlalu personal. Sore itu, aku tak bisa menahan diri. Aku mengetuk rumah Lisa. Lisa masih di kantor, tentu saja. Tapi aku hanya ingin memastikan satu hal, diriku sendiri. Dan seperti biasa, Hadi membukakan pintu. Mbak Citra, aku cuma lewat. Nggak ganggu kan? Enggak, sama sekali. Kami duduk di dapur. Dia sedang menyeduh teh. Aromanya harum. Kami bicara soal resep. Lalu beralih ke film lama yang kami suka. Semuanya terasa begitu alami. Lalu matanya menatapku. Citra, aku terdiam. Dia tak lagi memanggilku Mbak. Aku nggak tahu ini perasaan apa, tapi tiap kamu datang, rumah ini terasa beda. Aku bisa merasakan tubuhku menegang. Jangan. Aku tahu, kamu istri Dito. Kamu sahabat Lisa. Tapi aku bukan orang suci. Dan kamu tahu juga kan? Aku tak menjawab.
Aku tidak bisa hening, sangat hening. Lalu ponselku berbunyi. Pesan dari Dito. Aku pulang telat, ada rapat tambahan. Aku tersenyum kecut, dan entah kenapa, mataku kembali pada Hadi. Lisa juga lembur, katanya pelan. Mataku bertemu matanya, dan kali ini tidak ada yang mengalihkan pandangan. Hari itu, hujan turun sejak siang, langit abu-abu, dan udara terasa lembab. Lisa sedang dinas keluar kota selama 2 hari. Dito pun sudah memberitahuku kalau ia harus lembur dan kemungkinan menginap di kantor. Aku duduk sendirian di ruang tamu. TV menyala, tapi pikiranku tidak benar-benar di sana. Hanya suara hujan dan detak jantungku sendiri yang terdengar lebih nyata. Notifikasi ponsel berbunyi. Hadi, kamu sendirian? Hujannya deras banget ya? Aku, iya, dingin banget Hadi. Kalau kamu gak keberatan, aku bikin wedang jahe. Mau? Kamu ngajak aku ke sana. Hadi, atau aku bawain ke situ? Tapi kamu lebih suka yang panas. Dan baru diseduh kan? Aku menggigit bibir, jantungku berdetak tak beraturan. Beberapa menit kemudian, aku sudah berdiri di depan pintu rumah Lisa. Basah-basahan hanya dengan payung kecil, dan hati yang tak menentu. Hadi menyambutku dengan handuk kecil. Di tangannya, cepat masuk, nanti masuk angin. Aku tersenyum. Terima kasih Hadi. Ruang tamunya hangat, ada aroma jahe yang menggoda. Dan musik jazz lembut mengalun dari speaker kecil di sudut ruangan. Ia menyodorkan cangkirku. Tangan kami bersentuhan, sekilas, tapi cukup untuk membuatku menahan napas. Kami duduk di sofa. Bersebelahan, tidak terlalu dekat, tapi tidak juga jauh. Enak, tanyanya pelan. Aku mengangguk. Hangat, pas banget buat malam kayak gini. Ia tersenyum, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit. Citra, aku menoleh, dan tanpa sadar, mata kami bertemu lagi. Begitu dekat, begitu dalam. Aku gak tahu kapan tepatnya, tapi aku mulai menunggumu setiap hari. Katanya, nafasku tercekat. Awalnya cuma senang ngobrol, tapi sekarang aku merasa rindu kalau kamu gak lewat depan rumah. Aku masih diam. Tapi tubuhku perlahan bergerak mendekat. Entah kenapa, aku tidak ingin menjauh malam ini. Tidak dalam hujan seperti ini. Tidak saat semua terasa terlalu nyata. Tangannya menyentuh jemariku. Lembut. Ia tidak menarikku. Hanya menggenggamku. Membiarkanku merasa hangatnya. Lalu ia berdiri dan berjalan ke dapur. Kamu lapar? Tanyanya. Aku menggeleng. Tapi beberapa menit kemudian, ia kembali membawa sepiring singkong goreng. Kami makan bersama di ruang TV. Kali ini, duduk lebih santai. Aku menyandarkan punggung ke sofa. Kakinya hanya beberapa senti dariku. Dulu, katanya tiba-tiba, aku pikir pernikahan adalah akhir dari pencarian. Tapi, ternyata kadang perasaan datang belakangan. Aku menoleh. Dan kamu yakin perasaan itu benar? Ia tidak menjawab. Tapi tangan kirinya menyentuh lututku. Sekilas, sangat pelan. Aku tidak bergerak, tidak menghindar. Tangannya diam di sana, menguji, menunggu, dan akhirnya aku membiarkannya tetap di situ. Malam ini, bisiknya. Aku gak mau sendirian. Aku menatapnya. Dalam. Lama. Aku tahu ini salah. Aku tahu seharusnya aku tidak berada di sini. Tapi malam ini, rasanya aku butuh seseorang. Seseorang yang melihatku, yang menyentuhku, bukan sekadar kewajiban. Hadi berdiri dan berjalan ke jendela. Menatap hujan yang masih turun deras. Kalau kamu mau pulang, aku ngerti, katanya. Aku berdiri juga, melangkah pelan ke arahnya. Dan tanpa berkata apa-apa, aku menyentuh tangannya. Ia menoleh. Matanya basah, entah karena hujan di luar, atau
hujan yang kami rasakan di dalam. Dan akhirnya, tubuhku bersandar di dadanya. Ia memelukku, hangat, lama. Tak ada ciuman malam itu, tak ada napas tercekat dalam pelukan yang liar. Tapi dalam keheningan dan pelukan itu, kami tahu, kami sudah melewati batas yang tak akan bisa kami tarik kembali. Sejak malam itu, tak ada yang benar-benar sama. Aku masih datang ke rumah Lisa seperti biasa. Masih membawa kue, masih pura-pura tersenyum saat Lisa bercerita tentang pekerjaannya di bank. Tapi mataku seringkali menghindari Hadi. Karena setiap kali aku menatapnya, aku takut semua isi hatiku tumpah begitu saja. Kami seperti dua orang yang saling menyimpan bara. Tidak bicara, tapi menyala. Dan itu menyiksa sampai akhirnya sebuah pesan datang padaku sore itu. Hadi, Lisa masih di kantor. Kalau kamu mau, aku lagi bikin kopi. Aku membaca pesan itu berulang kali. Kali ini, aku tak menunggu terlalu lama untuk menjawab. Aku lagi hujan lagi ya, Hadi? Iya, tapi sekarang gak terlalu deras. Cuma rintik, tapi cukup bikin kangen. Aku berdiri, mengambil kardigan, menyisir rambut, lalu berjalan ke rumah sebelah. Ketika pintu dibuka, aroma kopi langsung menyeruak dari dalam. Hadi mengenakan kaos putih tipis dan celana pendek abu-abu. Rambutnya sedikit acak-acakan. Dan wajahnya lelah, tapi menawan. Dingin, tanyanya sambil menyodorkan cangkir hangat. Aku mengangguk pelan. Tapi sekarang gak terlalu. Kami duduk di ruang tamu. Tak ada suara TV, tak ada musik. Hanya detak jam dinding dan suara napas kami yang kadang terlalu dalam. Citra, bisiknya. Aku menoleh. Ia duduk lebih dekat. Lalu perlahan menggeser rambutku dari pipi. Jari-jarinya menyentuh kulit wajahku ringan. Tapi membuat seluruh tubuhku merinding. Kamu cantik banget, katanya pelan. Dan setiap hari aku cuma bisa melihatmu dari jauh. Menebak-nebak, apa kamu ngerasain hal yang sama? Aku tak menjawab. Tapi aku tak menjauh juga. Hadi menunduk. Bibirnya hanya sejengkal dari pipiku. Lalu daguku disentuh. Ditahan lembut. Dan saat itu, aku tak bisa lagi melawan. Bibir kami bertemu. Awalnya ragu. Lalu tumbuh hangat. Dalam, lembut, tapi perlahan berubah. Menjadi lebih dalam, lebih berani. Tangannya memelukku, menarik tubuhku ke arahnya. Aku merasakan dadanya hangat dan cepat. Seperti jantungku sendiri, ciuman kami semakin panas. Nafasku mulai tersengal. Aku mencengkeram kaosnya, dan ia mengusap punggungku pelan. Tubuh kami tak hanya saling bersentuhan, tapi juga saling bicara. Mengungkapkan semua yang selama ini terpendam. Aku tak tahu siapa yang lebih dulu menarik napas dalam. Tapi tiba-tiba kami terdiam, saling menatap, bibir masih basah dan dekat. Aku gak nyangka kamu selembut ini, bisikku. Hadi tersenyum kecil. Dan kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan. Tapi sekarang kamu gemetar. Aku tertawa pelan karena kamu nyentuh aku dengan cara yang udah lama aku lupa rasanya. Hadi memelukku dari belakang. Tangan dan dagunya bertumpu di pundakku. Nafasnya hangat di leherku. Dan aku tak pernah merasa siman ini dalam pelukan lelaki lain selain suamiku. Tapi kenyataannya, aku memang sudah terlalu lama kesepian. Terlalu lama berpura-pura kuat. Malam itu, kami tidak tidur bersama. Tapi kami tidur dalam satu rasa yang sama. Kami tahu ini salah, tapi semakin kami menghindar, kami ingin bertemu. Akhirnya, kami tak menunggu momen datang dengan sendirinya. Kami menciptakannya. Lisa lembur hari ini, tulis Hadi dalam pesan singkat. Aku hanya membalas emoji senyum. Tapi 10 menit kemudian, aku sudah berdiri di dapurnya. Kata demi kata,
berubah jadi pelukan. Sentuhan kecil berubah jadi desahan, dan sebelum kami sadar, tubuhku sudah bersandar pada lemari es dan bibirnya tak berhenti mengecup leherku. "Aku gak bisa sehari tanpa nyium kamu," bisiknya. Aku menggigit bibir, menahan desir yang merambat ke seluruh tubuh. Kadang kami bertemu di pagi hari, sebelum Dito berangkat kerja dan Lisa pergi ke kantor. "Cepat, sebelum semuanya bangun," kataku. Berdiri di balik pintu dapur belakang, Hadi menarikku masuk. Bibir kami saling mengisi, seolah-olah dunia akan berhenti kalau kami tak bertemu. Tak ada yang tahu. Bahkan saat kami duduk berempat di meja makan, Lisa tertawa sambil bercerita tentang rekan kerjanya. Dan Dito sibuk dengan HP-nya. Aku dan Hadi saling melempar pandang diam-diam. Tatapan yang penuh ingatan, penuh rencana. Kami mulai menggunakan kode-kode kecil. Kalau aku memakai rok warna biru, artinya aku sendiri di rumah. Kalau Hadi menyampirkan jaket hitamnya di pagar belakang, itu tandanya Lisa pulang terlambat. Kadang aku mengirimkannya foto selfie, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek, pura-pura sedang menata tanaman. Tapi mataku jelas menggodanya. Balasannya, satu video pendek, dikirim lewat aplikasi yang hanya kami berdua pakai. Hadi berbaring di sofa, matanya tajam memandang kamera, dan tangannya menyentuh bagian tubuhnya yang tak semestinya kulihat. Aku tak kuat, aku langsung mengetik. Besok pagi, jam ke-9, rumah kosong. Kami jadi ahli dalam mencuri waktu. Setiap pelukan terasa seperti hadiah, setiap ciuman seperti kejahatan yang nikmat. Sampai suatu hari, kami hampir ketahuan. Aku baru saja keluar dari pintu belakang rumahnya saat suara motor Lisa terdengar dari ujung jalan. Jantungku nyaris copot. Hadi menarikku cepat ke balik pagar tanaman. Dan kami hanya bisa tertawa pelan sambil menahan napas. "Gila, kita hampir ketangkap," bisikku. Hadi menatapku, lalu mengecup bibirku cepat. "Tapi kamu tetap manis dalam panik." Kami jadi lebih berhati-hati setelah itu. Tapi bukan berarti kami berhenti. Kami menemukan tempat lain, rumah kosong milik teman Hadi yang sedang keluar kota. Di sana kami bebas. Tak perlu bisik-bisik, tak perlu takut suara ranjang berderit. Di rumah itu tubuh kami menyatu. Tak ada lagi sisa penyangkalan. Hanya napas, keringat, dan rindu yang tumpah dalam satu malam. Satu-satunya yang selalu mengusik pikiranku adalah rasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu terkubur dalam dekapan Hadi setiap kali ia memelukku dari belakang, membisikkan, "Aku milikmu." Meskipun dunia nggak tahu, dan aku akan menjawab, "Jangan pernah lelah mencintaiku secara diam-diam." Kami seperti dua pemain sandiwara yang sudah terlalu ahli. Di hadapan orang lain, aku tetap istri Dito yang perhatian, dan Hadi tetap suami dari sahabatku. Lisa tidak ada yang mencurigai, tidak juga Lisa yang masih sering menggandeng lenganku saat belanja ke pasar. Tidak juga Dito yang kini lebih sibuk dengan proyek-proyek kantornya, sementara aku dan Hadi, kami tetap bertemu dalam waktu-waktu yang sempit, dalam sunyi, dalam diam yang penuh rasa. Kami sudah tidak butuh kata-kata, cukup satu sentuhan tangan di sela percakapan, cukup satu pandangan mata di antara ramainya tawa. Dan kadang, ketika kami punya waktu lebih, aku ke rumahnya dengan alasan pinjam mixer, atau dia ke rumahku pura-pura ngantar file buat Dito. Di balik pintu dapur, kami berciuman. Cinta kami adalah rahasia yang paling hidup. Kami tak pernah bicara masa depan, tak ada janji untuk meninggalkan pasangan masing-masing. Dan anehnya, kami tidak merasa perlu karena kami bahagia dalam versi kami sendiri. Bahagia saat aku berbaring di pelukannya setelah berjam-jam bercinta di rumah sewaan yang kami sebut tempat kita. Bahagia saat kami saling menghapus peluh dan saling mengelus pipi tanpa berkata-kata. Bahagia saat dia mencium keningku dan berkata, "Makasih
udah bikin aku hidup lagi. Dan aku balas berbisik, kita bukan kesalahan. Kita cuma dua orang yang saling menemukan di waktu yang keliru. Lucunya, pernikahanku dengan Dito justru makin harmonis. Aku lebih sabar, lebih lembut, karena hatiku tidak lagi kosong. Dan Lisa, sahabatku itu masih seperti dulu. Kadang, ia curhat soal pekerjaannya. Kadang cerita tentang Hadi yang terlalu santai hidupnya. Aku hanya bisa tersenyum dan menahan napas saat ia bilang, Hadi akhir-akhir ini lebih romantis. Mungkin kamu ngaruh juga ya, Cit. Kamu sering nyuruh aku manjain dia. Aku menelan ludah. Diam-diam menatap ke arah jendela. Berharap rasa bersalahku larut. Bersama udara pagi, hidup kami berjalan. Seperti biasa, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Tapi setiap minggu, aku dan Hadi masih menyempatkan satu malam. Satu malam untuk melepaskan semua. Untuk saling menjadi tempat pulang, tanpa harus berpindah rumah. Di kamar hotel kecil di sudut kota, di mana kami bisa menjadi siapapun yang kami mau. Di tempat itu, aku bukan istri orang, dan dia bukan suami sahabatku. Kami hanya Citra dan Hadi yang mencintai satu sama lain dalam senyap. Dan begitulah kami. Bertahun-tahun mungkin akan berlalu, anak mungkin akan datang. Lisa dan Dito akan terus menjadi pasangan sah kami di mata dunia. Tapi kami tahu, cinta kami tetap tinggal di sela-sela waktu, di balik pintu dapur, di kamar yang tak pernah punya nama. Karena cinta seperti ini tak perlu pengakuan. Cukup kami yang tahu, cukup kami yang merasakan bahagia yang tak pernah bisa terucap.